A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya, baik Bu? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Seneng banget hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Muhajirin. Saya bingung kalau daerah sini nih pemirsa di rumah. Kadang nyebutnya Cibubur, ya. Tapi bilang juga bukan Cibubur Pak, Bekasi katanya gitu. Ya, tapi ini di daerah Kranggan Permai, Bekasi ya. Soalnya kalau di daerah alternatif Cibubur ini yang pertama Jakarta Timur. 500 meter Depok, 500 meter lagi Bekasi, habis itu Bogor. Jadi satu hari udah lewat 4 kabupaten ya. Masya Allah. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai hal yang dekat dengan keseharian kita, yaitu mengenai pemimpin. Apalagi dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan memasuki masa pemilihan umum, ya, baik itu pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan juga kepala daerah di beberapa tempat. Nah, untuk membahas soal ini sudah hadir bersama-sama dengan kita para guru yang sudah meluangkan waktunya. Izinkan saya untuk mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada guru kita Kiai Haji Muhai Atali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangat sekali nih Ustadz nih. Ya selalu, karena kenapa luar biasa? Karena kita biasa di luar. Gagah banget pakai batik, emang sengaja bagaimana? Karena berkaitan dengan tema, ya, ini batik nih saya siap mencalonkan jadi pemimpin. Bisa. Baik. Kali-kali pantas nih jadi ya apa gubernur. Jangan besok posternya udah nyebar nih. Baik, makasih banyak Ustadz Muhai sudah hadir. Sampingnya ada sahabat kita, guru kita juga ini Kiai Haji Soleh Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya Kiai ya? Sehat alhamdulillah. Kalau beliau pakai batik, saya sarungnya yang batik. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Soleh, dan samping beliau hadir guru kita. Beliau dari Cirebon jauh-jauh datang ke sini ya. Jauh Bu Cirebon Bu, ada yang bilang deket lagi, jauh coba jalan kaki lumayan ya. Yaitu Dr. Maidedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Beliau ini sering ke luar negeri dalam rangka siar Islam juga. Kemarin ke Australia, sempat mampir di sini. Habis itu besok udah nyampe Australia. Sekarang udah balik lagi di sini. Balik lagi ke sini. Kapan nyampe di Indonesia Ustaz? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Tapi masih bisa bahasa Indonesia kan ya? Insya Allah, kita NKRI. Jadi selalu bisa bahasa Indonesia. Masya Allah, iya dong harus. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, itulah guru-guru kita yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Nah, bicara mengenai pemimpin, sebelum masuk lebih dalam lagi, saya akan ajak kita semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki wibawa dan kuasa atas tindakan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dalam memimpin, sehingga dapat dikatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mampu memimpin kelompok dengan mempengaruhi orang lain. Namun, bagaimanakah sebenarnya pemimpin dalam Islam di era saat ini? Iya, itulah dia, gimana ya memilih pemimpin yang harusnya dilakukan oleh umat Islam saat ini. Sekarang kita masuk dalam segmen curhat yuk sama jamaah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pasti punya pengalaman ya tentang memilih pemimpin ya. Pak, serius amat mukanya. Ada yang kecewa nggak? Hah? Ada? Banyak aja. Bu. Ya. Milih pemimpin. Ya. Ada yang kecewa enggak? Ya. Oh, ada yang aduh.
Ayo, siapa yang mau bagi-bagi pengalamannya nih? Mungkin bisa curhat tentang pengalamannya dalam memilih pemimpin. Ya, pemimpin ini umum loh, ya. Boleh milih suami, ya pemimpin juga nggak? Ya, tapi jangan dicurhatin di sini, gak enak sama bapaknya tuh Bu ya. Ya, siapa yang mau curhat ini? Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis dari Majelis Tahsin At-Taubah Pelanggan Permai. Ya. Yang ingin saya tanyakan, sudah mulai saat ini saya mendengar didengungkan bahwa ibu-ibu nanti pilih pemimpin yang ibu tahu, jangan sampai ibu kecewa karena ini adalah nasib ibu. Iya, betul. Yang akan saya tanyakan sekarang, saya sudah tahu pemimpin yang akan saya pilih. Iya. Saya sudah tahu kendaraannya. Ya. Saya sudah tahu visi misinya. Ya. Apabila saya memilih pemimpin itu, ternyata dalam perjalanannya tidak amanah, apakah saya berdosa? Ya. Seperti yang tadi katanya sudah dipesankan, ini adalah mengenai nasib ibu-ibu. Ya, Nah, jadi ternyata itu saja. ya. Ya belum tahu ternyatanya itu. Enggak, saya ngomong pengalamannya dulu, pernah nggak ngalamin? Karena saya tidak memilih dia waktu itu. Oh. Ups. Gak jadi. Oke, sekarang saya ngomong Ibu ya. Ibu pengalaman kan kita ngomong ada pemilihan legislatif. Ya. Kan caleg kan banyak. Ada ya, datang sudah. ya, Ya. ketok ke rumah, ya mungkin nggak kenal tapi pengen memperkenalkan diri ya. Terus akhirnya Ibu memutuskan pilihan kepada beliau misalnya. Ya. Apa sih yang waktu itu Ibu jadi penilaian Ibu dalam menjatuhkan pilihan kepada dia? Itu satu. Terus kedua, kepilih nggak orangnya? Nah, boleh cerita Bu Ya. dikit. Yuk. Yang pertama saya pengalaman ya ini. Ya, iya dong, pengalaman dong. Yang pertama saya terpilih dia. Karena memang dia bagus waktu memimpin yayasan Iya. sekolah ABCDED anak saya. ya. Sekolah anak saya. Nah sekarang saya dalam perjalanannya amanah. Amanah. Oh ya alhamdulillah. Jadi Ibu mau milih lagi nanti? Kayaknya seperti itu. Oh gitu. Silakan Ustadz Fadl. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Singkat, agak sedikit gregetan juga dengar pertanyaan ini kan ternyata orangnya berbeda-beda. Ya, kasusnya sama ini. Ya. Kenapa? Karena tidak hanya merekanya. Nanti kilas balik kepada kita. Sebab orang Indonesia itu ada 3 yang gak bisa dinasehati. 1, pemilihan presiden atau pemimpin. 2, kalau jatuh cinta. 3, perokok. Itu susah dinasehatin. Iya, kalau udah cinta sama gurunya, urusan pemimpin pasti bisa berhenti ngajinya Pak. Oleh karena itu, dengan fenomena yang terus terjadi berulang-ulang pada bangsa ini, ya, Islam sendiri pun berpolitik. Bahkan Rasulullah adalah presiden, pemimpin negara. Tidak hanya bagi sekelumit orang di Jazirah Arab atau yang ada di Madinah. Pemimpin bangsa, pemimpin dunia. Oleh karenanya Islam sendiri berpolitik. Politik Islam mencari yang benar. Sehingga yang diambil jalan halal, jalan yang diridhoi, jalan yang positif. Sementara politik di Indonesia ini mencari yang menang. Sehingga yang diambil apa saja, halal, haram, hak, batil, sikat semuanya. Nah ini judulnya dulu. Oleh karena itu, sebab mereka itu akan memimpin kita. Dan pemimpin itu gak bisa karena sebab hanya suara. Ketentuan akhirnya adalah Ali Imran ayat 26. Allah lah yang memilih, mengagungkan, menghinakan. Termasuk pemimpin bangsa ini. Apakah layak buat kita? Tidak hanya pemimpinnya yang disalahkan ketika mereka bersalah. Kenapa juga mereka ditempatkan sebagai pemimpin kita? Karena bisa jadi kita sebagai rakyatnya juga kurang hebat memintanya kepada Allah. Maka ini menjadi judul dasar awal. Yuk, negara ini tidak harus jadi negara Islam. Sudah cukup Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bagaimana kita sebagai mayoritas yang Muslim
kita kembalikan bagaimana caranya supaya dipilihkan oleh Allah pemimpin yang dicintai oleh Allah, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Mai. Silakan Ustaz Soleh, fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ayahanda, Mas David dan para kiai berbahagia. Tipe pemilihan pemimpin paling tidak ada dua. Yang pertama pemimpin yang dipilih oleh Allah langsung. Mana contohnya? Para nabi dan para rasul, juga seorang anak yang menjadikan ayahnya pemimpin. Dia tidak bisa memilih dan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipe pemimpin ini di mana Allah mengangkat langsung para nabi sudah selesai. Artinya ketika kemudian hari ini kita memilih pemimpin, maka jangan pernah kemudian mengatakan bahwa yang ini adalah sorga, yang ini adalah neraka, yang ini adalah setan, yang ini malaikat. Kenapa? Karena ada tipe pemimpin yang kedua, di mana pemimpin yang dipilih oleh rakyat umat yang berdasarkan pada konsensus. Ini yang disebut dengan negara kesepakatan. Karena negara kesepakatan kita tidak pernah berbicara apa bentuk negaranya. Mau republik, mau apapun, bahkan ada yang disebut dengan monarki di mana dipimpin oleh seorang raja. Tetapi Rasul menggariskan bagaimana keadaan umat, disitulah keadaan pemimpin. Baiknya umat, maka baiknya pemimpin. Buruknya umat, buruknya pemimpin. Tentu umat yang baik akan memilih pemimpin yang baik. Dengan cara yang baik, dengan metode yang baik, dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang baik. Mungkin ketika dia akan memilih, dia lakukan dengan istikharah. Pertanyaan saya, Bapak pernah istikharahin calon pemimpinnya enggak? Pernah enggak? Assalamualaikum. Coba sekarang pilih dengan beristikharah. Pilihlah dengan berdoa. Pilihlah dengan kata hati bukan kata emosi. Pilihlah dengan kata-kata yang diksinya terbaik. Doakan dia menjadi pemimpin yang baik. Jangan sebarkan hoax, jangan sebarkan fitnah, jangan bersebarkan berita busuk atau buruk sekalipun itu bukan pilihan kita. Kenapa? Karena ucapan rakyat, ucapan umat adalah doa bagi pemimpinnya. Semakin kita memperburuk kalimat kita terhadap calon pemimpin, maka akan dilahirkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang buruk. Sebaliknya, ketika diksinya, ucapannya, WhatsApp-nya, WhatsApp grupnya, Facebooknya, atau apapun mengucapkan kalimat-kalimat terbaik buat calon pemimpin, kemudian kita lantunkan dengan doa yang tinggi, maka di sana kita akan ketemu dengan pemimpin yang soleh. Maka pilihlah pemimpin yang soleh, paling tidak namanya soleh. Paling bisa aja. Nomor berapa Ustadz? Ustadz nomor berapa Ustadz? Nomor saya 32. Suka dikecilin dikit itu celana. Masya Allah, makasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Milih pemimpin memang jadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tapi pada akhirnya Ustadz bukan cuma doa Ustadz. Kadangkala kita pas lagi doanya nih mesti jelas dulu doanya nyari pemimpin apa doa dapat rezeki. Kadangkala malam ya Allah semoga pilih pemimpin yang baik dan berikanlah keberkahan dan rezeki pada besok pagi ada yang nyampe tuh warna putih amplop ya kan gitu. Serangan fajar. Serangan fajar. Nah banyak kita terjebak dengan hal-hal seperti itu. Kalau udah dapat uang terima uang nggak dipilih salah dipilih salah. Nah gimana nih? Nah untuk ngebahas lebih ini mungkin bisa Pak Dokter bisa menjelaskan lagi tentang memilih pemimpin dan juga fenomena yang ada. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dalam sebuah forum pada saat masa kekhilafan
sahabat Ali karamallahu wajhah. Jadi masa politik pada era kepemimpinan Ali itu sedikit kacau. Masyarakat berbondong-bondong mengatakan bahwa ya Ali, kenapa masa kepemimpinanmu ini berantakan seperti ini? Berbeda dengan dulu yang dipimpin oleh Nabi, oleh Abu Bakar dan oleh sahabat Umar. Apa jawaban Ali? Waktu dipimpin oleh Nabi, rakyatnya adalah saya. Waktu dipimpin oleh Abu Bakar, rakyatnya adalah saya. Waktu dipimpin oleh sahabat Umar, rakyatnya adalah saya. Ketika dipimpin oleh Utsman, rakyatnya adalah saya. Giliran saya yang jadi pemimpin, rakyatnya adalah kalian. Di sini kita dapat memahami bahwa kebaikan seorang pemimpin itu terletak pada rakyatnya. Maka jangan melulu kita menyalahkan pemimpin. Kita juga harus berintrospeksi pada diri kita. Hal yang paling utama di dalam kepemimpinan dan di dalam hidup bermasyarakat, kita tanamkan rasa takut kepada Allah. Kalau rasa takut ini sudah melekat di dalam hati kita, apapun, tidak ada KPK, tidak ada, ini juga akan jalan. Kuncinya adalah takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rasa takut pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dokter. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, kita sudah membahas baru di bagian permukaan dari tema besar kita mengenai memilih pemimpin, khususnya di dalam agama Islam atau yang mungkin pernah terjadi di masa-masa para sahabat dan juga masa para tabi'in. Nah, untuk itu kita akan bahas lagi lebih dalam, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini, di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama-sama kita telah mendengarkan dan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Di mana di situ secara intisari umumnya dilihat bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Dan untuk lebih jelas tentang ayat ini langsung kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Kiai Haji Muhai Atali. Silakan, fadhol Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, Bapak Ibu, terima kasih abangku, Abang David Khalik dan kori kita. Kita pagi ini, siang ini, hari ini, detik ini, dimanapun kita berada, selalu bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Apapun yang terjadi bersyukur, diberikan kesehatan lahir dan batin, alhamdulillah. Kita akan bahas tentang kepemimpinan yang ayatnya sudah dibacakan kori kita. Inilah cikal bakal Allah mulai planning, berencana membuat kehidupan manusia. Kenapa dikeluarkan cerita ini? Waktu itu sebelum manusia diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan dulu bangsa jin 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Mereka ternyata di bumi tidak beribadah, menumpahkan darah, sikut-sikutan. Sampai akhirnya Allah perintahkan pemimpin satu namanya Ajazil turun ke bumi membasmi. Sebagian mati, sebagian bersembunyi di gunung-gunung, di lautan, di awan, di sungai semak belukar. Kemudian laporlah Ajazil, ya Allah, sebagian mati, sebagian bersembunyi. Yang bersembunyi biarkan. Nah, itu namanya Ajazil. Nggak lama keluarlah cerita ini. Aku akan menciptakan makhluk baru namanya Adam sebagai khalifah. Nah, Ajazil ini dia beribadah kadang di langit, kadang di bumi, kadang di awan, kadang di lautan. Terusik. Ngapain lagi Allah? Lah keluar cerita ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akhirnya malaikat-malaikat bersama Ajazil nih berucap, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ngapain lagi kau menciptakan makhluk baru? Kemarin jin ditempatkan bumi bukannya ibadah, bukan tunduk. Mereka membunuh, tergoda. Sekarang paling sama juga begitu. Apakah kau tidak cukup ya Allah dengan kami, kata malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, kami sholat, kami zikir, kami taat. Apakah kurang? Kemudian Allah jawab lagi, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian yang kalian tidak tahu apa-apa. Dimulailah kehidupan. Kenapa Allah menempatkan Nabi Adam sebagai makhluk pertama, sebagai khalifah, yang kita terjemahkan semakna etimologi adalah wakil Allah. Apa sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul Husna? Rahman, Rahim. Jadi seyogyanya orang yang menjadi wakilnya Allah adalah dia memiliki sifat-sifat Asmaul Husna itu. Maka di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 159 ada 5 sifat Nabi gaya kepemimpinan dalam Islam ketika beliau semasa hidupnya. Yang pertama lintalahum, lembut. Pemimpin itu harus lembut. Bisa tegas gak? Harus. Karena agama ini disebarkan ada cara dakwah, ada hizbah, ada dengan cara berjihad. Islam bukan, Indonesia negara perang. Indonesia negara yang damai, insya Allah. Ketika dakwah lembut, ketika menolak kebenaran, kemungkaran, ya mereka tegas. Nah, Rasulullah melakukan itu semua, lembut, tegas, keras dalam jihad, bukan kasar. Kalau seandainya kau tidak lembut, ya Muhammad memimpin mereka, mereka pasti akan lari darimu. Yang kedua, fa'fu anhum. Seorang pemimpin itu harus selalu memaafkan. Karena banyak yang dipimpinnya. Sebelumnya dulu Indonesia ini Bapak Ibu sekalian pemirsa dimanapun berada. Terdiri dari negeri-negeri yang banyak. 830 negeri, kerajaan, 705 bahasa. 710 lebih suku, 17.000 pulau, ya, yang berbaris dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Susah memimpin bangsa ini, kemudian menjadi satu bangsa, bangsa Indo, satu bahasa, bahasa Indo, satu tanah air Indo.
Maka pemimpin yang memimpin Indonesia ini harus betul-betul pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lembut, memaafkan, fa'fu anhum. Yang ketiga, wastaghfir lahum. Ya. Selalu memintakan ampun kepada Allah. Seorang pemimpin tuh harus selalu tiap malam doanya, ya Allah ampuni rakyatku. Ampuni warga ini ya Allah. Kalau di antara mereka ada yang masih berlaku aniaya dengan mata yang sebelah memandang bangsa ini, ampuni mereka ya Allah. Jangan kau azab mereka ya Allah. Dari sini Bu, filosofi ada keterikatan. Tidak hanya pemimpinnya yang kita tuju, tapi kita sebagai rakyat juga yang menyiapkan. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Orang yang mencintai akan dicintai sang maha pencinta. Maka cintai siapa-siapa yang di bumi, akan cinta kepadamu siapa-siapa yang di langit. Akan sayang kepadamu siapa-siapa yang di langit. Maka ketika ibu diberikan kesempatan, bapak diberikan waktu untuk memilih, mintalah kepada Allah. Seperti tadi Ustaz Soleh Sofyan menyampaikan. Ya, berdoa kepada Allah. 7 hari sebelum nyoblos Bu, istikharah. Kenapa? Tidak hanya 5 tahun. 5 tahun periode pemimpinan. Tetapi bagaimana dengan 5 tahun anak-anak ketika dibiarkan agamanya tidak dijaga. Karena agama pemimpin itu mempengaruhi agama anak bangsanya. Pemimpinnya soleh, rakyatnya insya Allah soleh. Dan pemimpin soleh akan keluar kalau kitanya juga meminta kepada Allah dengan kesoleh. Maka pemimpin yang baik memintakan ampun kepada Allah. Yang keempat, pemimpin yang sesuai kriteria Nabi adalah wasyawirhum fil amri, senang diskusi, enggak otoriter. Ya, Nabi pernah, ini saya ingin menceritakan cuma waktu kita terbatas. Ya, ketika mau diserang Madinah oleh 37 negara. 37 negara mau menghajar Madinah. Nabi kan bisa nanya sama Jibril, Jibril gimana Jibril kita? Ternyata enggak. Gimana? Ada yang punya ide? Kemudian angkat tanganlah Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, aku boleh bicara sama Umar bin Khattab tuh. Hei kau anak kecil mau bicara apa? Biarkan wahai Umar. Ada apa Ibnu Mas'ud? Kayaknya yang bisa ngasih ide cuma Salman Al-Farisi ya Allah. Terkenal Salman Al-Farisi itu 11 kali pindah agama. Karena cerdasnya beliau, mentoklah beliau mencintai Islam. Ustadz, Salman Al-Farisi di sini. Oh ya Allah, hidup lagi. Ternyata dalam Islam ada reinkarnasi. Ini beliau namanya Salman Al-Farisi. Oh iya, Ustadz. iya. Beliau sahabat Nabi, ya sangat pinter, sangat cerdas. Usulnya apa? Dibuatlah parit mengitari kota Madinah. Ibu-ibu kalau umroh, ibu-ibu kalau berangkat haji, bapak-bapak kalau pergi ke Mekah Madinah. Amin apa amin? Amin. Amin kudu disuapin amin. Ya. Di sana ibu pasti ada city tour mengitari ya sampai ke masjid 7 Hondak. Itu diparitin. Kata Salman, ya Rasulullah kalau terjadi perang hancur ini. Banyak korban, kita harus hindari. Maka dibuatlah parit. Itulah Hondak, dikenal dengan perang Hondak. Usulnya Salman Al-Farisi. Karena Nabi bertanya, berdiskusi. Dan yang kelima kriterianya adalah ya faidza azamta fatawakkal 'alallah. Pemimpin yang selalu pasrah setelah dia berikhtiar kepada Allah. 5, lembut, memaafkan, memintakan ampun rakyatnya kepada Allah. Kemudian terus bermusyawarah diskusi. Dan yang kelima adalah tawakal kepada Allah. Insya Allah. Dan tentunya kenapa Nabi Adam yang dipilih dalam ayat ini ceritanya. Karena manusia memiliki 5 potensi. Potensi fisik. Kemudian potensi mental spiritual. Potensi mental intelektual. Potensi sosial emosional. Yang kelima potensi daya juang. Itulah manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Ibu-ibu paham? Iya aja dah, iya aja dah. Undang lagi di iNews insyaallah. Siap. Waktunya singkat ya Ustadz, sebenarnya masih banyak bahasannya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ibu ada yang mau nanya, kita beri kesempatan, silahkan. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mamai Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, mengapa kepemimpinan dalam pendidikan Islam
memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kemajuan pendidikan? Oke, Ya. langsung dijawab. Langsung dijawab Ustaz. Ya, karena ibu harus pahami bahwa agama ini datang ke negeri kita bukan dibawa air, bukan dibawa oleh angin, dibawa oleh perjuangan Rasulullah, para sahabat kaum muslimin muslimat. Ya, Rasulullah 22 tahun 2 bulan 22 hari, kurang lebih 23 tahun. Kemudian Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 3 tahun, 63 tahun wafat. Kemudian Umar ibn Khattab jadi khalifah 10 tahun. Ya, usia 63 tahun wafat. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan 12 tahun jadi khalifah, pemimpin, wafat 82 tahun. Ali bin Abu Thalib jadi khalifah 4 tahun 6 bulan, usia 63 tahun wafat. Rata-rata 63 tahun ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati yang sudah 62 tahun 11 bulan 3 minggu ya. Mudah-mudahan panjang umur. Amin, amin, amin. Ibu-ibu mau panjang umur? Mau, mau. Saya doain panjang umur ya sampai seminggu sebelum kiamat. Repot. Ya, artinya untuk bisa mengetahui kepada asal tujuan hidup. Sebagaimana dalam surah Toha, dalam surah Al-Zariyat. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku, fa'budni. Kemudian dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah kepada. Bagaimana kita bisa tahu itu kalau kita tidak punya ilmu? Maka dunia pendidikan itulah asalnya. Laulal ilmu lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia niscaya seperti binatang. Maka bahkan kemuliaan dan mahkota Allah adalah ilmu. Maka siapa yang mencintai ilmu dicintai Allah. Mencintai amal dicintai Rasulullah. Mencintai ilmu, mencintai amal dicintai Allah dan Rasulullah. Maka pendidikan ya itu sangat pondasi dasar, sebagaimana yang terjadi di Jepang ketika dibom ya Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki. Ya, Perdana Menterinya cuma ngomong begini doang. Berapa sisa guru di negeri ini itu? Berapa sisa pendidik di negeri ini? Karena pendidik atau guru adalah yang membuat bangsa itu besar atau menjadi hina kembali. Oleh karenanya pendidikan, ya, majelis ilmu, sekolahan, meskipun zaman Nabi dulu nggak ada sekolahan, ya, itu sangat mempengaruhi bagaimana bangsa itu akan besar atau tidak, dimulai dari ilmu, knowledge, science yang dibangun oleh bangsa itu sendiri. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz mungkin bisa diingatkan lagi bahwa sebagai pemimpin itu ada 5 tanggung jawabnya tadi. Pemimpin yang baik adalah pertama tadi yang lembut. Yang lembut ya. Yang kedua kemudian memaafkan. Ya, bangsanya kan macam-macam, di rumah aja kan macam-macam. Yang ketiga ya memintakan ampun kepada Allah. Ini Allah yang ngomong. Dan itu ada di Rasulullah. Yang keempat adalah ya wasyawirhu fil amri, senang diskusi. Ya, dan kelima adalah selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan yang 5 poin tadi bisa jadi rujukan kita ya dalam melihat pemimpin. Dan kalaupun kita terpilih jadi pemimpin ya contohlah itu yang ditunjuk oleh yang tadi. Kalau sudah ditunjuk barulah ibu lihat di An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau sudah ditunjuk siapapun dia, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taat pada penguasa yang telah kita tentukan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Sebelum ditutup di segmen ini saya ingin bacakan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda. Ya, lebih utamanya manusia di sisi Allah derajatnya di hari kiamat yaitu seorang pemimpin yang adil, yang lemah lembut, dan seburuk-buruk hamba di sisi Allah derajatnya di hari kiamat yaitu pemimpin yang zalim, yang kasar. Semoga ini jadi rujukan buat kita semua dan pada saat kita mendapatkan amanah menjadi pemimpin benar-benar bisa menjadi pemimpin yang baik karena akan dipertanggungjawabkan. Baik, kami akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Salman Al-Farizi atas bacaan Qur'annya tadi dengan suaranya yang merdu, lantunannya yang merdu. Insya Allah jika kita menyimaknya dengan hati, Allah getarkan hati kita, tanda-tanda keimanan dalam hati kita masih hidup. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak dirahmati oleh Allah, bahas tentang pemimpin tidak akan pernah habis. Bahkan pemimpin itu tidak hanya bicara pemimpin negara, tapi juga pemimpin dalam skup terkecil, yaitu di dalam rumah tangga. Suami pemimpin, ibu pun menjadi pemimpin. Dan bahkan anak-anak kita kelak akan menjadi pemimpin. Untuk membahas ayat yang disampaikan tadi, sama-sama kita simak pembahasannya bersama dengan guru kita, Kiai Haji Soleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wa bi'tisami bihabil matin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bunda, ayahanda yang saya muliakan, Mustafid yang saya banggakan, Qori yang saya banggakan pula. Ayat ini berbicara tentang konsekuensi di dalam bernegara. As-sariqu was-sariqatu ta'u aydihima. Ketika kita bernegara, maka di sana ada peraturan. Ada aturan dan juga ada konsekuensi hukuman ketika melanggar. Ayat ini memberikan tekanan kepada kita bahwa kalau kita sudah berkonsensus membentuk dalam satu bentuk yang bernama negara, di mana ada pemimpin, di sana juga ada rakyat. Maka keduanya harus mengikat diri dalam peraturan. Taat peraturan, jauhi dari kesepakatan apa yang dilarang secara bersama. Dalam bernegara, Islam tidak banyak membicarakan bentuk negara yang sudah saya terangkan di awal. Terserah, barangkali mungkin republik atau monarki atau apapun. Tetapi agama meminta kepada kita dalam bernegara, ikuti aturan agama dan taat terhadap aturan agama. Termasuk di dalamnya ketika Al-Quran membicarakan bahwa ketika ada orang mencuri, maka hukumannya pada zaman itu adalah dipotong tangannya. Nah, negara harus menerjemahkan aturan agama ini. Bagaimana ketika ada orang mencuri pada zaman Rasulullah SAW dan ini diterjemahkan dalam persepsi masa-masa jahiliyah zaman dahulu dengan dipotong tangan. Maka ketika ada orang yang hari ini bernegara, kemudian dia mencuri, kemudian dia korupsi, kemudian apapun, maka harus dihukum sesuai dengan aturan agama berdasarkan pada kompilasi kesepakatan dalam bernegara. Dalam menegakkan hukum, Rasulullah SAW begitu paten, Mas David. Masya Allah. Ya. Apa patennya? Kata Rasul, andekan anak saya yang mencuri atau melanggar konsensus dalam bernegara, dia walaupun anak saya pasti akan saya potong
tangannya. Laqata'tu yada. Jadi bunda ayahanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita menyepakati diri. Mau kemana negara akan kita bawa. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah memberikan pesan kepada kita. Saat seorang pemimpin di masyarakat dan dia belum menjadi seorang pemimpin, maka dia memiliki mental berperilaku laksana seorang pemimpin di mana dia mengayomi masyarakat. Tapi saat dia sudah menjadi pemimpin, dia terjun ke masyarakat, maka dia menanggalkan kepemimpinannya, dia menjadi masyarakat. Kenapa? Agama mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan disebutkan dalam Islam disebut dengan amir. Apa itu amir? Amir adalah orang yang memerintah dan orang yang diperintah. Pada saatnya dia bisa memerintah dan pada saatnya dia juga bisa diperintah. Hari ini mungkin ada presiden, ada anggota DPRD atau para menteri. Pada saat wewenangnya dia menjadi pemimpin maka dia memerintah. Maka rakyatnya taat sepanjang perintahnya baik. Tapi pada saat kemudian dia menjadi pemimpin dan dia lahir dari seorang bunda, lahir dari seorang orang tua, di mana orang tuanya adalah rakyat, ketika dia turun ke bawah, dia tanggalkan kepemimpinannya, dia merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala nyentil kepada siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ketika datang kepada Rasulullah ngomong, "Ya Rasul, saya ini kalau siangnya berbuat maksiat, malamnya langsung dapat ampun loh dari Tuhan." Sombong gak kira-kira? Sombong. Sombong gak kira-kira? Sombong. Kalau malamnya saya bermaksiat, paginya langsung Allah ampuni. Dan Muhammad, percaya enggak? Kami ini adalah anak-anak Tuhan. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusakum balillahi yuzakki may yasha wala yudlamuna qatila. Kata Allah, Muhammad, lihat itu. Ada orang yang ngaku menjadi pemimpin, ada orang yang merasa lebih hebat, dia merasa lebih suci, kemudian dia datang ke merasa lebih suci, padahal sucinya seseorang, bersihnya seseorang bukan karena dia tapi karena Allah. Yang demikian jangan sampai engkau tertipu terhadap orang seperti ini. Nah, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin-pemimpin yang mampu dan mau merendahkan dirinya, kemudian merasakan apa yang dirasakan rakyatnya, kemudian dia berkata bahwa setiap yang dipimpinnya, setiap yang dilakukan adalah tanggung jawab. Betul? Bapak tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Apa yang tanggung jawabin? Nafkah, uang belanjaan, tanggung jawab setiap hari. Tuh. Ibu sebagai rakyatnya hukumnya wajib taat kepada suami. Tetapi ada tanggung jawab yang paling paripurna sebagai seorang pemimpin. Apa itu? Bertanggung jawab surga dan nerakanya yang dipimpin. Jadi ibu boleh butuh dengan suami uangnya. Boleh butuh warisannya, boleh butuh tanggung jawabnya. Tetapi yang paling paripurna kebutuhan yang luar biasa adalah bisakah dengan suami yang menjadi pemimpin menyelamatkan ibu dari siksaan api neraka. Kemudian suami akan ngomong, maaf ya Rob, ya Tuhan, itu istri saya bertanggung jawab terhadap dosa-dosanya. Para bunda-bunda, mensikapi negara nggak usah jauh-jauh. Karena ternyata Mas David,
pemimpin kita ini kan lahir dari Ibu. ibu-ibu juga yang rakyat. Betul tidak? Betul. Betul? Lahir juga dari bapak-bapak yang rakyat. Sepanjang ayahnya baik, sepanjang bundanya baik, maka akan lahir pemimpin yang baik. Sepanjang ayahnya soleh, ibunya soleha, maka akan terjadi pemimpin yang Soleh. Saya nggak nyebut soleh lagi. Iya. Ya Pak ya? Ya. Yes. Nah, oleh karena itu saya tetap tekankan. Jadikan diri kita menjadi aset yang terbaik untuk bangsa ini. Pilih pemimpin karena faktor memang kita ingin menjadikan negara ini baik. Iya Pak ya? Ya. Kalau Anda menganggap itu pemimpin baik dan penting buat kita, lakukan dengan baik. Bangun tengah malam, sujud, kemudian mintakan sama Allah, Rabb, tunjukkan kepada saya pemimpin yang baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Soleh Sofyan. Kita dapat ilmu ya Bu ya. Nah baik, silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Ibu. Iya. Pak silakan. Ya, jangan pandang bulu Pak, silakan. Saya nggak enak pandang aja tadi. Ya, masa bulu dipandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sugeng dari Jawa Timur. Ya. Saya menanyakan Pak, bagaimana kita setelah memilih pemimpin, kita konsekuensi adalah itu pemimpin kita harus kita hargai. Tetapi dalam perjalanan ternyata pemimpin yang kita pilih dan kita taat itu tidak menjalankan bagaimana memimpin sesuai dengan syariah Islam. Nah, jadi apakah konsekuensi daripada pemimpin pribadi pemimpin sendiri yang tidak menjalankan sesuai dengan syariah Islam? Sebaliknya kita sebagai umatnya ya mungkin kita karena taat ya mungkin dalam hati aja. Kita mendoakan terus ya, mudah-mudahan Allah mengingatkan dia. Amin. Baik. Itu aja Pak pertanyaan saya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Ustadz tidak menegakkan syariat Islam di dalam bernegara apa dalam kehidupan sendiri ini Pak? Oh dalam memimpin, oke silakan. Ya, ketaatan kita pada pemimpin itu sudah menjadi bagian daripada aturan agama. Ketidaktaatan kita terhadap pemimpin itu adalah pengingkaran terhadap aturan agama. Sama dengan pemimpin. Ketika pemimpin itu memimpin, maka agama memberikan patokan kepada kita semuanya, pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Lalu bagaimana Ustadz kalau ada pemimpin yang kemudian tidak adil kan begitu? Iya. Betul? Tidak amanah. Tidak amanah. Bapak Ibu, saat dia dilantik menjadi seorang pemimpin, di saat yang sama dia sedang berjanji, teken tanda tangan perjanjian antara dirinya dengan yang dipimpin. Di saat yang sama ketika perjanjian itu terjadi, hakikatnya dia sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak orang yang dia pimpin, ketika dia zalim, maka sebanyak itu dosa tertanggung ada pada dirinya. Berapa juta manusia di Indonesia? 280 juta. Benar gak kira-kira Mas? Ya kurang lebih gitu. Kurang lebih begitu. Kalau KTP-nya nggak double. Kalau kemudian 280 juta manusia merasakan kezaliman, apa akibat apa yang dia lakukan, maka di saat yang sama maka dia akan mendapatkan dosa dari kezaliman yang dia lakukan. Allah. Sebaliknya, kata Rasul, ada manusia-manusia yang nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah dipayungi dengan payung yang adem. Kapan? Ketika kiamat datang. Siapa mereka? Pemimpin yang adil. Kenapa? Sekali dia pencet tombol berbuat baik,
maka 280 juta manusia merasakan manfaat, di saat yang sama kita akan mendapatkan kebaikan. Maka jangan risau dan jangan ragu, berdoalah tetap menjadi rakyat yang baik walaupun mungkin rakyat pemimpinnya ada zalim. Ya Allah. Baik. Kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, bahasan ini akan semakin menarik lagi, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, Pak, saya mau pantun boleh? Boleh. Ke hutan kayu lewat kali pasir. Kita ngaji yuk. Ayo. Sama Kiai Munawir. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al-Muha daerah mana nih Pak? Ranggan. Insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di umur. Amin. Ya robbal alamin. Para pemirsa, saya tidak sendirian. Tentunya saya ditemani oleh Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah saya setiap episode selalu ngomong begini juga. Kenapa? Karena didoain jadi profesor doktor. Amin. Kita nggak berdua Bang David. Ya, sama. Saya ditemani oleh yang luar biasa. Wicu. Wih, cewek. Iya. Cantik kok. Cantik kol-kola. Pakai kol-kola. Mau saya sapa jamaah Masjid Al-Muhajirin. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengane sopo yuk? Nama saya Mu'tamarah. Oh, Mu'tamarah akan membacakan surah Ar-Rahman ayat 43. Berapa tuh? 40 teluk. Silakan Bu Mu'tamarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah para pemirsa, mohon maaf. Para pemirsa, ini tadi baru dibacakan oleh Ibu Mu'tamarah ya. Ibu Hajah Mu'tamarah. Ya, insya Allah mudah-mudahan jamaah juga pinter-pinter bacanya. Amin. Amin. Namun kita biar sejalan, biar seirama. Ya. Kalau seirama kan enak ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Tadi bacanya udah kompak semuanya. Makanya kalau nanti kepingin bacanya yang cakep, saling mengingatkan kepada bapak dan ibu. Perhatikan pemirsa, tadi udah dibacakan oleh Ibu Mu'tamarah. Ya kan istilahnya ada. Ada ya. Kemudian di sini hadhihi, kalau menurut bahasa Arabnya adalah isim isyarah. Understand? Udah ya saja bercepat.
Nah, kemudian ada huruf H. Ini makanya kalau baca Quran diutamakan makhorijul huruf dan juga sifatul huruf. Ya. Nah, di makhorijul huruf di sini kan ada huruf H. H-nya dibaca panjang. Kan harokannya berdiri ya Bu Mustamara ya. Ini namanya huruf halak kalau di dalam makhorijul huruf. You understand? Yes. Tenggorok Kan. hahihubah. Hahihubah. Huban. Huban. Hanibabana. Hanibabana. Oh, salah. Salah. Enggak, nyoba biar ibunya biar ngucapin haknya itu biar fasih. Iya. Saya minta ulang sama nenek-nenek. Ah ya coba. Yang pakai kerudung ini yang biru. Mana sih? Nih ikutin ya Nek ya. Udah jangan ketawa aja. Udah Jim dulu ya Allah. Hadhihi jo. Hazihi. Bagaimana sih? Ditenggorokan ya. Hadhihi yo. Nah coba nih bapak-bapak gantikan. Coba bapak-bapak. Oleh ibu tadi. Yang pakai peci hitam. Bapak. Ya, ini Pak ini. Oke. Yang kumisnya kayak pagar kecamatan ini. Ayo. Hazihi. Wes cakep. Ini enggak sia-sia kumisan, ya kan? Alhamdulillah. Hazihi. Ditenggorokan ya. Di sini dibaca jahannama. Jahannamu. Ini jimnya ini ada namanya harus syiddah sifat hurufnya ya ditek. Kan. Ini kalau sifatul hurufnya adalah syiddah. Syiddah itu kuat. Ibu kuat nggak Bu Mu'tamarah? Kuat banget. Kuat banget. Alhamdulillah. Hurufnya kan ada 8. Ya ada 8. Kita baca bareng-bareng? Mau? Baju di toko. Atika. Ada berapa? 8. Ada berapa? 8. Ini mau ngomong kencang takut salah. Ada 8. Baju jim kan kudu ditek. Sidah. Terus kemudian di sini ada nun bertas. Harus dibaca deng. Nih perhatikan, ketika ada nun bertasdid dan mim bertasdid di dalam kitab Hidayatus Sibyan itu udah jelas. Wa ghunnatun qad aujabuha abata batalah gunnah, karena itu apabila ada nun bertasdid wajib dibaca deng. Understand? Yeah. Hurufnya ada do, nun dan Paham? Kalau udah paham pulang yuk. Ya. Jahannamul lati itu 2 3. Jahannamul lati. Pak. Ya. Pak. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu, Bo. Ya. Kalau wakof itu ada nawakof intidori. Itu wakof berhenti untuk ngajar. Untuk ngajar. Ada namanya wakof yang tidak boleh berhenti dan tidak boleh bernapas. Itu namanya sakta. Di dalam Yasin, surah Yasin ada. Kemudian di sini idghamkan mulati. Jadi di sini termasuk alif lam komari. Ya. Alif lam komari. Ya. Nah, di sini bihak mestinya kan harus dibaca panjang. Karena di sini ada namanya hamzah wasol ya. Wasol. Kalau berhenti panjang, tapi kalau misalkan dilanjutin tidak dibaca. Understand? Yes. Ya. Mujrimun di sini dibaca kolkol. Kolkol ada berapa, Bu? 2. Ini nih. Kolkola ada berapa? Ada 3. Kolkola sugro, kolkola kubro, kolkola akbar. Understand?
Kita akhiri. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai makasih ilmunya. Ibu-ibu gimana? Sudah nambah ilmunya? Alhamdulillah. Ya, kita diingatkan lagi untuk cara membaca Al-Quran dengan baik. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu, yuk kita tundukkan kepala. Pejamkan mata, hadirkan zat Allah dalam hati, menangis menjerit agar Allah terus menatap dan ijabah doa kita. Jeritan hati tentang bagaimana kita meminta kasih sayang Allah sebagai anak bangsa. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, kami berdoa mengangkat kedua tangan di depan dada. Dari hati yang paling dalam ini Allah, meskipun kau tahu jeritan hati kami, inilah ungkapan dan ekspresi kami betapa butuhnya kami kepadamu. Berkahi bangsa ini Allah, berkahi penduduknya, berkahi warganya, berkahi pemimpinnya, berkahi ulamanya, berkahi pemudanya. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami pemimpin yang mencintai Engkau dan Nabimu, yang mencintai rakyatnya, yang mencintai agamanya. Dengan masyarakat heterogen, bineka tunggal ika, maka sungguh kami di antara mereka yang dipimpin oleh pemimpin yang mencintai Engkau dan Nabimu pasti mencintai anak bangsanya. Oleh karena itu ya Allah, sejahterakan, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sama-sama menuju Engkau, menuju keberkahan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti harapan kita dan doa kita mendapatkan pemimpin yang baik bagi negeri ini, tentunya kita pun harus memantaskan diri kita untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Ya, jangan hanya bisa menyalahkan, jangan hanya bisa menunjuk, tapi perbaiki diri kita. Insya Allah dengan memperbaiki diri kita, lingkungan kita, kelak kita akan mendapatkan pemimpin yang baik untuk negeri ini, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk anak keturunan kita nanti. Saya David Halik undur diri, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma afiqil aqwami bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.